Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian awal saya sampaikan, selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Maqaman Mahmuda. Dalam alih bahasa berarti mengenal kedudukan yang terpuji. Baik hadirin dan pemirsa sekalian, untuk mencapai atau untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis yang memadai atau cukup baik, kita bagi Ma'rifatul Maqaman Mahmuda atau mengenal kedudukan yang terpuji dalam beberapa pokok bahasan yang segera akan diterangkan. Silakan. Pokok bahasan Ma'rifatul Maqaman Mahmuda. Pertama, penjelasan Allah tentang hukum Maqaman Mahmuda. Kedua, apakah Maqaman Mahmuda? Ketiga, upaya mendapatkan Maqaman Mahmuda. Masuk pada pokok bahasan pertama. Pertama, penjelasan Allah tentang hukum Maqaman Mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79 artinya, dan pada sebahagian malam hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, Maqaman Mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilata laka asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah engkau sholat tahajud pada sebahagian malam yang merupakan amalan tambahan. Kiranya dengan itu Allah memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji, Maqaman Mahmuda. Pemirsa dan hadirin sekalian, dari ayat inilah kita mengenal suatu istilah Maqaman Mahmuda. Tidak terdapat pada ayat yang lain. Satu-satunya tunggal penjelasan Allah bahwa ada suatu pahala, suatu keutamaan, suatu fadilah yang namanya Maqaman Mahmuda. Yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat yang terpuji atau kedudukan yang terpuji. Lalu tugas kita mencari apakah yang dimaksud Allah dalam kalimat Maqaman Mahmuda. Apakah hakikat Maqaman Mahmuda? Apa kesejatian Maqaman Mahmuda? Saya melacak Al-Quran, saya melacak hadis, saya bertanya kepada alim, ulama, pemuka-pemuka agama, baik di Jawa, di Sulawesi. Saya sampai ke Sumatera, sampai ke Aceh, saya sampai ke Brunei, mencari data, apakah yang dimaksud Maqaman Mahmuda. Saya tidak mendapat penjelasannya akademis. Penjelasan para ulama bersifat global. Maqaman Mahmuda adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah, di surga nanti. Mengapa kalau kedudukan yang mulia di surga, lalu
berpanjang-panjang. Allah yang maha bijak membuat kita bingung dengan istilah Maqaman Mahmuda. Mengapa tidak dikatakan aja kedudukan yang baik di dalam surga? Supaya kita tidak bingung. Saya yakin ada rahasia yang terkandung dalam kalimat Maqaman Mahmuda. Saya lebih melacak, saya lebih belajar, dan berakhir pada kebuntuan. 20 tahun berlalu, tertinggal pertanyaan di dalam kolbu saya. Apakah Maqaman Mahmuda? Tiba-tiba pada suatu sholat subuh, selesai sholat, saya merasa tahu apa yang disebut Maqaman Mahmuda. Ada suatu pengertian yang menghunjam dalam di dalam kolbu saya. Bahwa yang dimaksud Maqaman Mahmuda itu ada 5. Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, Wali Allah, dan Nabi Allah atau Rasul Allah. Yang saya yakini itu datang dari sisi Allah. Merupakan didikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran yang sejati. Tetapi kita tidak bisa menjadikan ilmu laduni sebagai dalil. Maka kita kembalikan, kita orientasikan ke dalam Al-Quran. Benarkah ada yang dimaksud Maqaman Mahmuda adalah Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, Wali Allah, dan Nabi Allah? Maka tersusunlah suatu pelajaran yang memiliki standar akademis yang cukup baik. Mari saudara kita masuk dalam bahasan berikut. Satu persatu Maqaman Mahmuda kita akan urai. Silakan. Diawali dengan Abdullah. Silakan. Data pada Al-Quran tentang Abdullah. Surah Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Abdullah adalah hamba Allah. Allah mengkisahkan dalam Al-Quran, bila hambaku atau Abdullah, hamba Allah, bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Berarti Abdullah adalah orang-orang yang pada tingkat belajar. Sampaikan kepada mereka senantiasa pada jalan keimanan. Dan selanjutnya ayat. Jadi mula pertama kita berkesimpulan, Abdullah adalah orang-orang yang telah melakukan ibadah dengan baik. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, termasuk haji. Tetapi mereka masih dalam tingkat belajar. Kita ulang ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Cukup. Bila hambaku atau Abdullah bertanya tentang aku, pelajaran pertama, terangkan kepada Abdullah itu, aku Allah dekat. 2. Surah Al-Furqan. Terus lanjutkan yang pertama. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Cukup. Jelaskan kepada Abdullah bahwa aku Allah mengabulkan doa orang yang meminta. Lanjut pelajaran untuk Abdullah. Surah Al-Furqan ayat 63. Lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Kepada Muhammad, kepada Abdullah, ajarkan kepada mereka, hendaklah senantiasa mengikut perintah Allah. Lanjut. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Hendaklah beriman.
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selalu berada dalam kebenaran. Berarti jelas Abdullah adalah orang-orang yang masih mendata, masih belajar tentang kebenaran agama ini. Lanjut. Surah Al-Furqan ayat 63 artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Bila saudara pemula dalam agama, Abdullah, ikuti perintah-perintah Allah ini. Dan Abdullah tandanya adalah rendah hati, tidak suka cari perkara. Manakala orang jahil berkata kejahatan, mereka jawab dengan baik dan mereka menghindar. Menghindar bukan berarti takut, saudara. Bila harimau mengaum, gajah menghindar. Tapi manakala harimau menggigit, maka gajah akan maju dan hutan menjadi rata. Menghindar bukan sikap yang kalah, saudara. Ikutilah sikap gajah. Manakala masih bisa menghindar, saudara sebagai Abdullah menghindar. Manakala lawan menggigit, maka ratakan dengan tanah. Bumi hangus. Itu sikap gajah. Maka gajah dimuliakan dalam Al-Quran. Menjadi salah satu surat Al-Quran. Surat Al-Fil. Surat gajah. Lanjut. Surah Al-Hijr ayat 42 artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Hamba-hambaku, hai setan, hai iblis, terhadap hamba-hambaku engkau tidak bisa menerkam. Ada perlindungan dariku. Jadi orang kalau sudah sholat, puasa, zakat, berhaji, lalu beriman, mengikuti perintah-perintah Allah, jangan khawatir. Dengan kemampuan sihir, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Cukup saudara berlindung kepada Allah. Allah berjanji, setan iblis tidak bisa mengharu Abdullah. Lanjut. Surah Al-Hijr ayat 49 artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kabarkan kepada Abdullah yang lagi belajar. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah itu maha pengampun dan penyayang. Mintalah ampun atas dosa-dosamu, hai Abdullah. Dan masih banyak lagi pelajaran tentang Abdullah. Kita lanjut pada makoman Mahmudah yang kedua. Hizbullah. Data pada Al-Quran tentang Hizbullah. Surah Al-Ma'idah ayat 56 artinya, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya Hizbullah, penolong agama Allah itulah yang pasti menang. Penolong agama Allah dijamin menang. Hizbullah. Bagaimana menolong agama Allah? Itu termaktub dalam surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong agamaku, aku akan kokohkan langkah-langkahnya. Menolong agama Allah adalah mengajak manusia ke jalan kebenaran. Inilah para Hizbullah. Para kiai, para ustadz. Orang-orang yang mengajak manusia ke jalan kebenaran. Mereka bukan lagi Abdullah, tetapi mereka sudah meningkat mencapai tingkat Hizbullah. Hizbullah pasti menang. Orang-orang yang mengajak manusia ke jalan kebenaran, membela agama Allah agar semua manusia memeluk kebenaran agama ini, maka mereka adalah Hizbullah. Silakan lanjut. Surah Al-Mujadilah ayat 22 artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak
atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah Hizbullah, penolong agama Allah. Penolong agama Allah adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Ciri-ciri mereka tidak berkasih sayang kepada siapapun. Walaupun mereka itu bapak atau anak-anak, karib kerabat, dan lain sebagainya. Bila mereka adalah orang-orang yang menentang Allah, Hizbullah tidak berkasih sayang. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah tanamkan kebenaran iman dalam hati mereka. Mereka adalah Hizbullah. Hizbullah dijanjikan Allah pasti menang. Hizbullah dijanjikan akan mendapatkan surga, petunjuk, dan diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Abdullah adalah orang-orang yang sedang belajar memperbaiki diri, maka Hizbullah adalah orang-orang yang sudah memperbaiki orang lain, mengajak manusia ke jalan perbaikan. Kita cukupkan bahasan tentang Hizbullah. Kita masuk dalam bahasan Maqaman Mahmudah ketiga yang lebih terpuji di sisi Allah, Khalifatullah. Silakan. Data pada Al-Quran tentang Khalifatullah. Surah An-Nur ayat 55 artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pemirsa dan hadirin sekalian, ayat ini menjelaskan Khalifatullah. Khalifatullah dalam alih bahasa diartikan penguasa Allah di bumi. Mereka bukan lagi orang-orang beriman. Mereka bukan tingkat belajar. Tapi mereka sudah mengajak manusia ke jalan kebenaran. Dan kedudukan mereka menaik lambung menuju ketinggian. Mereka diberikan Allah ilmu. Maka mereka berjuang di muka bumi untuk mengalahkan iblis laknatullah dan setan untuk menyesatkan manusia. Italah Khalifatullah. Laduna ilma adalah Khalifatullah yang mengalahkan langkah-langkah setan. Kita benarkan ajaran Al-Quran. Kita kemukakan dalil-dalil Al-Quran untuk mengalahkan hasungan-hasungan iblis laknatullah. Kita berupaya untuk menjelaskan Al-Quran secara formal akademis agar diketahui kebenaran yang sejati. Mereka lah orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi, yang mengalahkan iblis laknatullah dan tentaranya dalam menghasung manusia dan menghancurkan keturunan Adam. Mereka lah penyelamat bumi yang membawa manusia pada jalan kebenaran dengan harta diri dan ilmu mereka. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 165 artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu
atas sebagian yang lain Cukup. beberapa derajat. Kedudukan Hizbullah sudah sangat tinggi, derajat yang tinggi, sudah sangat mulia di sisi Allah. Hizbullah, penguasa Allah di bumi. Mereka adalah leadership, pemimpin manusia, pemimpin jagat raya. Untuk mengetahui ini hadirin sekalian, apakah kesejatian Khalifatullah? Saudara tidak bisa menyerap dalam majelis ilmu yang singkat. Saudara harus mendekat kepada alim pewaris Nabi untuk mendapat kejelasan-kejelasan yang sampai saudara mahfum apa yang dimaksud dengan Khalifatullah. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita pindah pada makoman mahmudah yang keempat. Data pada Al-Quran dan hadits qudsi tentang wali Allah. Wali Allah atau dalam Al-Quran disebut Auliyahu Ta'ala adalah makom tertinggi selain Nabi atau Rasulullah. Karena makom yang kelima, Nabi Allah atau Rasulullah, tidak dapat dicapai lagi. Di mana Nabi berkata, aku adalah khatamul anbiya, akhir para nabi, sudah tidak ada nabi sesudah aku. Maka makoman mahmudah yang dapat diperjuangkan hanya 4. Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, dan wali Allah. Bagaimanakah porsi kemuliaan para wali? Mari kita pelajari. Surah Yunus ayat 62 sampai 63 artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, mereka adalah wali-wali Allah. Bertakwa adalah mendapat didikan langsung dari Allah. Merujuk Al-Baqarah 282. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang dididik Allah. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang sudah lulus dalam didikan Allah. Mari kalimat ini kita baca kembali. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu. Ya, kembali kepada pokok bahasan. Surah Al-Ahqaf ayat 13 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Diulang pada pokok bahasan pertama tentang kewalian. Surah Yunus ayat 62 sampai 63 artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wali-wali Allah itu tidak perlu khawatir. Lalu? Dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak perlu bersedih hati. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dinaungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Mereka selalu beriman dan selalu bertakwa. Bertakwa adalah menghadap Allah dalam didikannya, dalam hidup mereka. Mereka mengikut didikan-didikan atau ajaran-ajaran Allah. Langsung. Lanjut cari bahasan yang lain. Atau bahasan tadi dilanjutkan. Silakan. Ketiga, upaya mendapatkan makomah mahmudah. Upaya mendapatkan makomah mahmudah. Kita kembali mundur dulu. Hadits qudsi tentang kewalian. Hadits qudsi riwayat Bukhari nomor 6021 dalam Ariqaq Tawadu Ahmad 24997 Musnad Al-Ansor, artinya dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman,
Barang siapa memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah mendekat hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku wajibkan kepadanya, dan tetaplah hambaku mendekat kepadaku dengan amalan nawafil atau sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Cukup. Bila aku Allah mencintai seseorang, kecintaan Allah adalah wali Allah, kekasih Allah, maka Allah menjadi pendengarannya. Lanjut. Dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Bila wali Allah melihat, itu adalah dengan penglihatan dari sisi Allah. Lanjut. Dan tangannya yang dengannya dia memegang atau menindak atau mencengkram. Bila seorang wali memukul, menindak, mencengkram, semua itu merupakan perwujudan perbuatan Tuhan. Lanjut. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Kaki berjalan. Allah memandatkan bahwa yang berjalan itu dengan seizin dan dalam naungan kebenaran dari sisi Allah. Lanjut. Dan jika dia meminta padaku, sungguh aku benar-benar akan memberikannya. Dan jika dia minta perlindungan padaku, sungguh aku benar-benar melindunginya. Dan tiada keraguanku pada sesuatu, akulah yang melakukannya. Keraguanku dari seorang mukmin yang membenci kematian, dan aku membenci pertemuannya. Pemirsa dan hadirin sekalian, singkat hadis ini. Pembicaraan saudara Noval belum tartil, maka saya coba meluruskan. Bila Allah telah mencintai seseorang, perbuatan tangannya, penglihatan matanya, pendengaran telinganya adalah pendengaran dari sisi Allah. Dan bila ia berdoa sesuatu, Allah langsung mengabulkan. Barang siapa memusuhi seorang wali Allah, Allah akan menyatakan perang padanya. Saudara-saudara sekalian, inilah makoman mahmudah, makom yang sangat terpuji, yang dalam Al-Quran juga disebut makom tertinggi, mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin inilah hadirin sekalian, pemirsa di rumah, makom yang sangat sulit untuk dicapai. Adapun untuk mencapai tingkatan makoman mahmudah, saudara mencapai Abdullah, saudara mencapai Hizbullah, saudara mencapai Khalifatullah, saudara mencapai wali Allah, itu harus dalam bimbingan seorang guru yang profesional, yang benar-benar guru sejati, yaitu para imam yang dijadikan Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, yang mereka adalah orang didikan Allah dalam Al-Baqarah 282. Carilah mereka manakala Anda tidak mendapatkannya dan sulit mengindikasikan mereka. Sholatlah saudara dalam sholat hajat. Mohon kepada Allah Sang Maha Penjawab. Bila ditanya tentang aku Muhammad, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permintaan manusia yang meminta. Minta, mohonkan kepada Allah. Menunjukkan siapakah imam-imam yang diangkat Allah, yang dijadikan Allah, yang tugas mereka adalah memberi petunjuk kepada manusia atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang menerima wahyu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.